Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita lanjutkan tentang sel elektrolisis. Jadi kemarin kan sudah belajar sel galvanik, sekarang sel elektrolisis yang biasanya itu aplikasinya itu untuk peleburan logam. Ya. Di dalam sel elektrolisis ini dikenal dengan yang namanya hukum Faraday. Hukum Faraday 1 dan 2. Yang pertama hukum Faraday 1, yaitu massa zat yang dihasilkan atau bereaksi dalam elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang lewat dalam larutan, berbanding lurus dengan berat atom atau molekul zat terlarut, dan berbanding terbalik dengan jumlah elektron per mol yang diperlukan untuk menimbulkan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi. Dengan formula yaitu seperti ini rumusnya: W sama dengan E I kali T. I itu adalah kuat arus dalam ampere yang diperlukan dalam pelelehan atau peleburan logam. T itu waktu. Dan ini dibagi 96.500. Ini adalah ketetapan ya. Jadi ini angkanya angka tetap. W adalah massa yang diendapkan, massa zat ialah hasil leburan logamnya, dimana E adalah massa ekuivalen, AR per valensi. Jadi misalnya gini, nanti AG itu kan AG plus, berarti nanti AG itu AR nya berapa, misalnya AG AR nya dibagi valensinya berapa, valensinya itu ini biloxnya dibagi 1, misalnya Cu2 plus, berarti nanti Cu itu AR nya berapa dibagi valensinya itu berarti 2 plus dibagi 2. Di sini sudah ada contohnya. Pada reduksi AAG atau namanya perak ya, ditemukan bahwa bila muatan listrik 1 kolom atau 1 ampere yang mengalir selama 1 detik, maka berapa gram perak yang mengendap, dimana ARAG adalah 107,8 atau biasanya juga 108. W tadi rumusnya adalah E I kali T dibagi bilangan 96.500. E nya tadi kan apa? E itu kan AR per valensi atau bilox. Di sini AG kan AG plus, berarti AR nya 108 atau 107,9. Ini boleh dibagi 1 karena valensinya 1 ya, AG plus. Kemudian dikali, ini kan berarti sama aja 107,9 kemudian dikali I kali T. I nya 1 kolom ya, 1 ampere dikali T nya 1 detik. 1 kali 1 dibagi 96.500 sama dengan ini 0,001118 gram. Sini ada latihannya. Kemudian yang hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 yaitu massa dari bermacam-macam zat yang timbul pada elektrolisis dalam jumlah listrik yang sama berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Jadi ini W1 banding W2 sama dengan ini E1 banding E2. W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2.
Di sini juga udah ada contohnya. Jika arus listrik dialirkan melewati larutan AgNO3 dan larutan CuSO4 yang disusun seri, terendapkan 2,16 gram perak atau Ag. AR Ag ada 108, Cu-nya ArCu-nya 63,5. Itulah massa tembaga terendapkan. Tadi kan W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. W1 nya misalnya punyanya Ag tadi sudah terendapkan sebanyak 2,16. Kemudian dibagi WY2 nya dicari punyanya Cu, dibagi E1 itu punyanya Ag 108, dibagi Ag tadi 1 ya karena Ag plus. Kemudian dibagi Cu itu AR nya 63,5 dibagi CuSO4, maka Cu nya itu 2 plus. CuSO4 berarti kan Cu 2 plus, SO4 2 min, Cu 2 plus, maka ini dibagi 2. Kemudian tinggal diperkali silang aja. 108 W2 sama dengan 2,16 kali 63,5 dibagi 2. Ketemu W2 nya 0,635 ya. Jadi begitu.